ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang amat sangat berjasa bagi terhadap kita, ya. Kepada yang terhormat para habaib, para orang tua, para jamaah sekalian Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus Al-Habib Saleh bin Syahab yang telah membuka majelis sebagaimana biasa dengan zikir dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita doakan beliau dan kita semua insyaallah semoga Allah panjangkan umur, sehatkan badan, luaskan rezeki, gampangkan segala urusan dan meluluskan segala hajat dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang lain kali taruhnya di kanan. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa mengisi waktu menjelang maghrib, waktu sore, waktu fadilah, ya. Waktu di mana Allah mempertontonkan kepada makhluk, ya, proses pergantian atau enggak proses silih bergantinya malam dan siang, terkhusus dari siang ke malam, dan itu ada tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Maka dianjurkan kita untuk mengisi waktu menjelang terbitnya matahari dan waktu menjelang terbenamnya matahari untuk berzikir dan mengisinya dengan aneka ragam ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam rangka melanjutkan pengajian kita, ya, di Majelis Ta'lim Darul Mustafa ini, yaitu yang pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan kajian dari kitab Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkirah al-'Ammah karya al-Imam Qutbud Da'wah wal-Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Alhamdulillah, kajian kita sudah di penghujung, ya, khatimatul khatimah, penutup dari segala penutup yang berisi petuah-petuah para salaf, ya, petuah para salaf. Langsung saja mengingat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-'Arif billah al-'alim al-'allamah Qutbud Da'wah wal-Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkirah al-'Ammah ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anna wa 'ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullah ta'ala innaka wa qala rahimahullah, yani qala al-Hasan al-Basri, innaka la tusibu haqiqatal iman hatta la ta'iba an-nasa bi'aibin huwa fik wa hatta tabda bi salahi dhalika al-'aib min nafsika fatuslihu fa idza fa'alta dhalik lam tuslih 'aiban illa wajadta 'aiban akhar lam tuslihu fa idza fa'alta dhalika kana shughluka fi khassati nafsik wa habbul 'ibadi ila Allah ta'ala man kana kadhalik wa ma sami'a al-khalaiq yawmin qad akthara 'auratin badiyah wa 'ainin bakiyah min yaumil qiyamah. Wa qala rahimahullah wa yahaka ya ibn adam hal laka bi muharabati llahi taqah
innahu man 'asa Allah faqad harabah. Wallahi laqad adraktu 70 badriyan akthara libasuhum as-suf. Law ra'aytumuhum qultum majanin, walau ra'au khiyarakum laqalu ma li haula'i min khalaq, walau ra'au syirarakum laqalu ma yu'minu haula'i biyawmil hisab. Wallahi laqad ra'aitu aqwaman kanat ad-dunya ahwana ala ahadihim min at-turabi tahta qadamihi, wa laqad ra'aitu aqwaman yumsi ahaduhum wa la yajidu 'indahu illa qutah fayaqulu la aj'alu hadha kullahu fi batni la aj'alanna ba'dahu lillahi fayatasaddaqu bi ba'din wa in kana huwa ahwaja ilayhi mimman yatasaddaqu bihi alayhi ila akhir ma sanaqra'u insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Habibullah bin Ali Al-Haddad melanjutkan tulisannya di dalam kitab Ad-Da'wah Tamah, ya, mengutip nasihat-nasihat para salaf. Di antaranya di sini salaf Sayyidina Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Wa qala rahimahullah ta'ala, beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, innaka la tusibu haqiqatal iman. Sesungguhnya kalian ini enggak akan mencapai hakikat keimanan kecuali sampai engkau apa? La ta'ibun nasa bi'aibin hatta la tu'iban nasa, atau la ta'iban nasa bi'aibin huwa fik. Wa hatta tabda bi salahi dzalika al-'aib min nafsik fatuslihu. Iya. Engkau tidak akan meraih hakikat keimanan kecuali sampai engkau tidak mengkritik aib orang, atau enggak melihat mengomentari aib orang di mana aib itu sendiri ada pada dirimu. Paham? Ente enggak mendapatkan hakikat iman sampai ente enggak menyinggung aib pada orang yang merupakan aib yang ada pada dirimu sendiri. Ya, wa hatta, dan sampai engkau memulai, wa hatta tabda bi salahi dzalika, untuk memperbaiki aib itu yang ada pada min nafsik, pada dirimu, fatuslihu, sehingga engkau akan bisa memperbaiki aib orang itu. Artinya urus dirimu sendiri dulu nih. Ya, engkau enggak akan meraih hakikat keimanan kecuali apabila kalian tidak melakukan ini. Maksudnya tidak mengorek aib orang, yang mana aib itu maksudnya hendak memperbaiki aib orang yang mana aib itu sendiri masih ada pada diri kita. Ya, engkau tidak akan meraih hakikat iman kecuali engkau mulai dengan memperbaiki aib itu yang ada pada dirimu, sehingga engkau bisa mampu memperbaiki aib yang ada pada orang. Fa idza fa'alta dzalik, kalau emang ente sudah jalani ini, ya, lam tuslih aiban illa wajita aiban akhar lam tuslihu. Ente pasti enggak memperbaiki aib yang ada pada dirimu, satu aib, kecuali ente akan menemukan aib lain lagi. Terus ente bakal ngurusin diri ente. Fa idza fa'alta dzalik, apabila engkau lakukan ini, baru menyelesaikan aib, ini temu lagi aib baru, urusin lagi. Akhirnya kita jadi ngurusin diri kita sendiri, kan? Fa idza fa'alta dzalik kana syughluka fi khassat nafsik. Kalau apabila engkau lakukan ini, berarti kesibukan Anda adalah memperhitungkan dirimu sendiri. Wa habbul ibad ilallah ta'ala man kana kadzalik, dan orang yang paling Allah senangi, hamba yang paling Allah senangi adalah hamba yang semacam ini, yang sibuk memperbaiki diri. Apalagi di zaman sekarang. Kita lanjutin. Wa masami al khalaiq, ketahuilah seluruh makhluk tidak pernah mendengar suatu hari biyaumin qad aktsar auratin badiya wala ainin baqiyah min yaumil qiyamah. Ketahuilah semua makhluk hidup belum pernah nanti, ya, mereka akan bersaksi bahwa mereka enggak akan pernah mendengar, ya, suatu hari di mana paling banyak di situ suara tangisan, ya, terjadi, mata yang nangis, aurat yang terbuka, yang lebih dahsyat daripada hari kiamat. Mungkin ente pernah mengalami misalkan suatu kejadian, misalkan orang dulu yang ngalamin perang dunia 1, perang dunia 2, udah kayak kiamat, orang pada nangis, orang pada kehilangan pakaian, kadang dirucuti pakaiannya, iya. Tapi nanti habis, nanti seluruh makhluk sepanjang sejarah
Mereka nggak menemukan hari sedahsyat hari kiamat dalam hal apa? Tangisan orang, ya, jeritan orang, rasa takut orang. Makanya urus dirimu sendiri. Nah, terkhusus di zaman sekarang. Ada hadis yang bunyinya begini. Jadi waktu itu ayat turun. Ayat yang bunyinya Alaikum bi anfusikum. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kewajibanmu adalah mengurus dirimu sendiri, kata Allah. Ya, alaikum bi anfusikum. Ya. Alaikum. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Bukan bi anfusikum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Surat Al-Maidah 105. Wahai seluruh sekalian orang beriman, wajib bagi kalian untuk mengurus diri kalian sendiri. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan berbahaya bagi kalian apabila ada orang yang tersesat. Ketersesatan orang tidak akan membahayakan kalian, bahasa begitu cerai. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum, apabila kalian sudah berada di dalam jalan petunjuk. Kesesatan seseorang tidak akan membahayakan kalian selagi Anda ada dalam jalan petunjuk. Maka dari itu urus dirimu sendiri. Ayat Quran begitu bahasanya. Sahabat bingung pas dengar ayat ini. Waduh, berarti nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar dong. Orang ayat Quran bilang urus dirimu. Ya. La yadhurrukum, tidak bahkan berbahaya bagi kalian kesesatan seseorang apabila kalian masih berada dalam jalan hidayah. Terus Nabi jawab, enggak begitu. Balik tamiru bil ma'ruf wa tanha. Teruslah, maksudnya lanjutkan amar ma'ruf nahi mungkar hatta sampai tiba suatu masa ada 4 perkara. Balik tamiru hatta tara syuhan muta', atau kama qala Nabi Muhammad. Syuhan muta' wa hawan muttaba' wa dunya mu'tharah wa i'jab kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Fa'alaikum bi khwaisat anfusikum. Artinya fa'alaikum bi anfusikum, ya, wa truk anka amral awam. Kata Nabi Muhammad SAW. Atau kama qala Nabi Muhammad. Terus jalanin amar ma'ruf nahi mungkar sampai Anda menyaksikan 4 perkara. Kalau Anda sudah melihat 4 perkara ini udah merajalela, ya. Apa itu? Syuhan muta'. Kekikiran yang sudah ditaati, yang sudah mengarakter pada diri. Artinya orang sudah nggak mentingin orang lain, yang mentingin dirinya sendiri. Dalam hal yang penting gue selamat, yang penting artinya orang udah masing-masing lah. Memperkaya diri, nggak peduli mau mampus lo, tetangga gue lagi lapar, aduh masa bodoh, yang penting gue anak gue. Nah sini syuhan muta' nih. Wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang dijadikan orientasi, yang selalu diikuti. Jadi target setiap mengambil tindakan orang selalu tolak ukurnya hawa nafsu. Ini buat gue enak gak nih? Walaupun mungkin manfaatnya banyak buat orang. Kalau nggak enak buat dirinya nggak dijalanin. Tapi kalau dia lihat ini satu perlakuan enak buat dirinya, walaupun itu berbahaya buat orang banyak, dia lakuin. Jadi, tolak ukurnya bukan agama lah. Tolak ukur mengambil sikap itu adalah hawa nafsu. Kacau nih kalau udah begini. Merajalela seperti ini. Orang udah masing-masing. Udah begitu tolak ukur pengambilan tindakan hawa nafsu. Wa dunya mu'thara. Begitu juga orientasinya adalah dunia ketimbang akhirat.
Dia ngeliat nih nguntungin dunia gue gak? Ya. Walaupun nguntungin akhirat, nggak masa bodoh, gue nggak mau jalanin. Nih ya, jadi dunia diprioritaskan, hawa nafsu ditaati, diikuti, wa syuhhan muta, kekikiran sudah ditaati, ya. Terus wa ajab kulli dzira'in bi ra'yi. Masing-masing pemilik pendapat ujub dengan pendapatnya. Pendapat gue paling benar. Intinya begini, kalau 4 perkara ini ada, berarti nasihat sudah nggak berarti. Agama kan ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Percuma ente mau lu kagak bakal dengerin. Nah, artinya amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai kurang berfungsi, kurang berarti gitu. Karena orang begini sifatnya. Nah, kalau udah zaman seperti ini, kata Nabi, alaikum bi anfusikum. Atau enggak di sebagian hadis, alaikum bi khuwaisat anfusikum, bi khassat nafsikum. Ini seperti yang diomongin sama Sayyidina Hasan al-Basri. Iya. Syughuluka fi khassat nafsik. Dirimu dan orang-orang yang ada di sekitarmu, yang mau mendengarkan dirimu, itu aja dulu. Urus anak kita, urus bini kita, urus orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mau dengerin itu yang diurus. Yang lain biarin aja dulu. Nah, kalau setiap orang melakukan hal ini, dengan sendirinya akan reda. Jadi itu katanya kalau di era fitnah, ya sebenarnya cara meredakannya bukan kita berupaya keras untuk meredam fitnah tersebut. Salah, makin tambah dahsyat. Ibaratnya api nih, kalau lagi berkobar, makin ditiup, makin gede gitu. Diemin aja. Kalau emang udah nggak bisa atau misalkan begini, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah ngomong, misalkan kelas ente kalau lagi sekolah, misalkan kelas ente ini gaduh, orang pada naik ke atas meja, pada nginjek meja, mukul meja, nanti timpukan kertas, wah. Terus ente di tengah-tengah itu, ente ini prihatin sama keadaan ini. Terus ente teriak, diam, ente teriak begitu. Nah, kira-kira ente bakal nambah kebisingan di atas kebisingan, ya apa ente bakal nyelesain masalah? Makin berisik. Caranya gimana? Caranya apa? Lu diem, lu sadar, lu dulu yang diem. Mulai dari diri kita, ente diem. Habis itu ente ajak orang ini sebelah ente nih. Nah, kalau setiap orang menjalankan ini, dengan sendirinya itu akan hilang, reda. Paham? Nah, jadi kalau kira-kira udah sulit, apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, urus diri kita udah. Ya kan? Ya. Kalau bisa nggak usah online deh. Nah, pusing. Ya. Wa ma sami'a udah. Wa qala rahimahullah, juga beliau pernah berkata, waihaka ya ibn Adam. Waihaka ya ibn Adam, celakalah engkau wahai putra Adam, wahai manusia. Hallaka bi muharabatillahi taqah, apakah kalian mampu melawan Allah? Apakah kalian mampu memerangi Allah? Innahu man 'asallahu faqad haraba. Ketahuilah orang yang bermaksiat kepada Allah hakikatnya adalah orang yang menantang Allah. Kuat lo nantang Allah. Wallahi laqad adraktu 70 badriyan aktsaru libasihim as-suf. Demi Allah, saya telah menyaksikan 70 sahabat orang ahli Badar. Iya. Aktsaru libasihim, mayoritas pakaiannya pakaian sederhana. Padahal dia orang ahli Badar, orang yang dijamin masuk surga. Terus enggak betantang petenteng di muka bumi. Iya, tetap pakaiannya sederhana. Lau ra'aitumuhum qultum majanin. Kalau antum menyaksikan mereka-mereka ini, ente akan menilai mereka, oh orang-orang gila tuh.
Compang camping ibaratnya begitu. Walau ra'u khiyarakum laqalu ma li haula'i min khalaq. Andaikan mereka nih, orang-orang yang saya temuin nih dulu nih, kalangan sahabat, orang-orang ahli Badar, apabila melihat orang-orang baik di antara kalian, laqalu ma li haula'i min khalaq. Mereka akan menilai orang-orang baik kita ini, oh ini orang nggak ada akhlaknya nih, nggak ada kebaikannya ini orang. Orang baik dinilai nggak baik sama mereka, saking baiknya mereka. Walau ra'u syirarakum, dan apabila mereka melihat orang-orang jahat di antara kita, dari kalangan orang-orang Islam, dari kalangan orang beriman yang jahat-jahatnya, ini orang nih pada ini yang orang-orang Badriyin nih, akan berkomentar apa? Ma yu'minu haula bi mahsub. Wallahi ini orang nggak ada yang beriman sama hari kiamat nih, hari pembalasan. Artinya orang kafir ini sih kalau begini nih. Gitu. Jadi saya pernah menyaksikan beberapa orang yang mana orang-orang ini apabila mereka menyaksikan kita nih sekarang nih, anggap nih kita orang-orang baik. Iya enggak? Terus dilihat sama mereka, oh ini nih orang-orang baik. Ih, ini sih bukan orang baik, kata mereka. Nah, terus apabila mereka ngelihat orang-orang jahat di kalangan orang-orang Islam, ya orang-orang Muslim, pas dilihat bukan bilang ini bukan, ini sih bukan orang jahat nih, orang kafir ini, digituin sama dia. Begitu, paham nggak? Nah, saya tuh menyaksikan orang-orang seperti itu, katanya Sayyidina Hasan al-Basri. Wallahi laqad ra'aitu aqwaman kanatid dunya ahwana ala ahadihim minat turabi tahta qadami. Demi Allah saya telah menyaksikan beberapa kaum yang mana dunia di sisinya lebih hina daripada tanah yang ada di bawah sendalnya. Lebih hina dari itu. Wa laqad ra'aitu aqwaman yumsi ahaduhum wa la yajidu 'indahu illa qutah. Dan saya juga pernah melihat beberapa kaum ya yang mereka di saat menjumpai sore mereka nggak punya bekal kecuali makan untuk satu bekal buat tuh hari doang, besok kagak ada. Fegul, dan mereka berkata itu segitunya udah tinggal satu-satunya makan bekal besok nggak dipikirin sama dia. Segitunya masih berkata apa? Fayaqul la aj'alu hadza kullahu fi batni. Saya nggak mau jadikan ini semua buat perut saya. La aj'alanna ba'dahu lillah. Saya akan bagi setengahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fayatasaddaqu bi ba'dhin, sehingga dibersedekah dengan sebahagiannya. Wa in kana huwa ahwaja ilaihi mimman yatasaddaqu bi alih. Walaupun sebenarnya dia lebih butuh dari yang setengah itu dibanding orang yang disedekain. Dia ini lebih butuh dari yang disedekain, tapi tetap dia nggak pernah merasa khawatir, nggak pernah merasa takut miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kalau emang agama, ini makna lagi subhanallah, ini kita ini mesti sedikit banyak merenung itu. Agama ini datang nih biar ada solusi. Biar ada solusi, biar nggak ribut, biar damai, biar hubungan sama Allah baik, biar hubungan terhadap sesama baik. Sayangnya sekarang kita lihat orang banyak menggunakan nama agama, beratribut agama, malah dia biang keributan. Nah ente bakal lihat nanti bakal lihat. Ini semua kenapa? Karena nggak ada imannya, nggak bener. Keimanannya dia terhadap hari kemudian kurang bener. Dan mereka lebih cinta, lebih mengorientasikan keuntungan dunia ketimbang akhirat. Walaupun mereka alim dengan apa atribut ulama. Nanti akan kita dengar nih. Wa qala Tsabit al-Bunani. Tsabit al-Bunani seorang tabi'i juga yang Masya Allah, ya seorang ahillah. Inna ahla dzikrillahi azza wa jalla yajlisuna li dzikrillahi ta'ala wa alaihi minal atham mithl jibal. Orang-orang ahli zikir ya kepada Allah ya, di saat mereka duduk untuk berzikir kepada Allah, mereka ini punya banyak dosa. Mithl jibal, ibarat gunung. Fa idza dzakarullah, apabila mereka mengingat Allah dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan duduk, yaqumuna min majlisim ba'da dzikrillah utulan minadz dzunub, mereka bangun dari selesai berzikir kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa, ma alaihim min syai', sama sekali enggak ada pada dirinya. Jadi pentingnya ahli zikir. Ya, jadi ngapus dosa. Wa qala rahimahullah, beliau juga berkata, Tsabit al-Bunani, idza wudi'al mu'minu fi qabrihi ihtawashathu a'malu. Apabila seorang beriman yang sejati ditaruh di dalam kuburannya, maka amalnya akan mengelilingi mereka, melindungi mereka.
Makanya orang begini orientasinya akhirat, kuburan. Jadi benar-benar beramal karena dipengen dilindungi oleh. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ilmu doang, ilmu lisan, ilmu jidal. Cuman ilmu ada di lidahnya aja, gampang debat atau segala macam, tapi sama sekali karakter keberagamaan itu nggak ada pada dirinya. Nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ente mau tahu Habil sama Qabil, anaknya Nabi Adam waktu lagi ribut. Ya. Jadi Qabil hasud, panjang ceritanya. Terus Qabil langsung mau nusuk saudaranya Habil. Ini Qabil waktu berencana untuk membunuh saudaranya Habil. Ya. Habil orang yang takut sama Allah. Dia berkata begini. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Andaikan tanganmu benar-benar engkau ulurkan untuk membunuh saya, ma ana bibasitin yadayya ilaika liaqtulak. Saya enggak akan mengulurkan tangan saya juga untuk membunuh Anda. Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut sama Allah Tuhan alam semesta. Habil mau dibunuh saudaranya. Oh, lo mau bunuh gue, ayo lo mau bunuh-bunuhan lo. Wah, sama-sama bawa pisau. Al-qatil wal maqtul finnar. Kata, iya. Tapi Habil apa? La in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadayya ilaika liaqtulak. Apabila engkau mengulurkan tanganmu dengan tujuan membunuh saya tetap nggak akan mengulurkan tangan saya kepadamu untuk membunuh Anda. Kenapa? Inni akhafullah. Karena saya takut sama Allah. Ini agama kayak gini udah kagak ada. Nggak ada takutnya. Orang bikin kegaduhan, bikin masalah, bikin keributan. Atas nama agama, atas nama Habib, atas nama Gus, atas nama Kiai. La haula wala quwata illa billah. Isyhad. Syuf. Wa qala innal mu'min idza bu'itsa min qabrihi. Syuf, orang beriman yang sejati, beriman kepada Allah dan hari kemudian. Idza bu'itsa min qabrihi, apabila dibangkitkan dari kuburannya, talaqqahul malakan alladzani kana ma'ahu fid dunya. Dia akan disambut oleh dua malaikat yang memang dari dulu semasa hidupnya dia di dunia bersamanya. Ya. Wa yaqulani lahu, dia akan berkata dua malaikat itu tersebut kepada orang beriman ini, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih. Wa absyir bil jannati allati kunta tu'ad. Ya, sambutlah kabar gembira akan surga yang memang sudah dijanjikan untuk Anda. Allah. Wa qala Rabi' bin Khaitham, Rabi' bin Khaitham juga berkata, seorang tabi'in, orang saleh, a'idda zadak wajidda fi jihazik wa kun wasiyya nafsik. Persiapkan bekalmu, wajidda fi jihazik, dan sungguh-sungguhlah dalam hal bergegas untuk berangkat. Persiapkan bekalmu dan berusaha persiapkanlah bekalmu dan sungguh-sungguhlah dalam mempersiapkan diri untuk berangkat. Wa kun wasiyya nafsik, dan jadilah engkau penasehat untuk dirimu sendiri. Wa qala, dan dia juga berkata, innan nas khafullah fi dzunubin nas. Orang sekarang takut kepada Allah terkait dosanya manusia. Ya Allah, tuh orang berdosa, ya Allah takut, hari kena bala nih, waduh, dilupa sama dirinya. Tapi apa? Wa aminu minhu subhanahu wa ta'ala ala dzunubihim. Tapi dia merasa aman dari Allah terkait dosanya. Tapi kalau ngelihat orang berdosa, wah, ya turun bala lu, takut sama Allah. Tapi nggak pernah takut sama Allah terkait urusan dirinya. Walamma asabahul falij qila lahu law tadawait. Apabila di saat dia mendapatkan penyakit stroke, ditanya, orang-orang ngomong sama dia, "Law tadawait, kenapa lo enggak berobat?" Faqala araftu anna ad-dawa haq. Saya percaya bahwa obat itu ada. Saya ini enggak mau berobat, bukan berarti saya enggak percaya bahwa obat itu ada. Saya percaya obat itu ada.
walakinni dzakartu 'adan wa thamuda wa ashabar ras wa qurunan baina dzalika katsira kanat fihim al-auja' wa kanat lahumul atibba fama bagiyal mudawa walal mudawi. Tapi setelah saya merenungkan kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum ashabul ras, ya, terus orang-orang yang dalam kurun-kurun yang lain yang banyak, mereka ada penyakit saat itu. Dan banjir juga dan dokter-dokter juga ada di zaman itu. Tapi kenyataannya sekarang nih nggak tersisa yang lagi diobatin, bahkan yang nggak tersisa yang ngobatin nggak ada. Artinya kita juga bakal mati. Maksudnya ini bukan berarti dia nggak mau, dia nginget lebih, ingatnya dia tentang kematian membuat dia lupa akan obat. Wa qala Malik bin Dinar, ma tana'amal mutana'imun bimithli dzikrillah ya subhanahu wa ta'ala. Tidaklah orang-orang yang mengambil nikmat, ya, atau tidaklah orang-orang yang menggeluti nikmat lebih hebat menikmati nikmat dibanding orang-orang yang mengingat Allah. Artinya orang yang mutana'imun banyak kan, orang yang lagi pesta itu orang-orang mutana'im, orang-orang yang lagi menikmati nikmat yang dia miliki. Orang lagi begini, orang begini. Masing-masing punya kadar dahsyatnya menikmati nikmat tersebut. Tapi nggak sebanding dengan dahsyatnya nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Ana mau lompat dulu ini terakhir. Ini Ana pengen ngomongin yang ini. Ana lompat, insya Allah minggu depan tetap kita bahas. Sufasi lagi bahas Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, al-a'mal as-sayyi'ah da wal ulama dawa. Perbuatan jelek itu penyakit. Ulama adalah obat. Fa idza fasadal ulama faman yashfid da. Kalau ulama aja udah rusak, terus yang mengobatin penyakit siapa? Al-alimu tabibuddin. Orang yang berilmu itu dokternya agama. Wadirham da'uddin. Sedangkan uang dunia itu penyakitnya agama. Fa idza jarrat tabibud da'ila nafsi, apabila si dokter malah mengambil penyakit untuk dirinya, famata yudawi ghairah. Kapan dia bisa ngobatin yang lain sedangkan penyakit aja diambil. Jadi masalahnya yang sekarang nih bukan masalah beda pendapat. Masalah beda pendapatan. Ini yang bikin orang rusak, bikin ulama rusak. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, insyaallah kita terus dengerin nasihat ini, mudah-mudahan ini bisa membawa perubahan. Ya. Keberkahan bacaan ini walaupun nggak sampai tinggal orang, tapi kalau kita niatin insya Allah ini bisa bawa perubahan. Ya enggak? Dari kita, makanya ente sebagai kalau memang merasa diri ente sebagai ingin mengikuti para ulama, ya, jangan ngikutin ulama yang demen debat, ya. Lihat ciri-ciri ulama yang benar apa? Yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicari. Ya, itu yang ente cari. Demikian. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.